Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandupaksi SPD MPD, yang terhormat Bapak Ali Fahrudin MPD, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi mengenai laporan hasil uji validitas media ajar video interaktif dari kelompok 1. Next slide. Sebelum itu, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Vivian Serli Damayanti dengan NIM akhir 149, yang kedua yaitu Nisanur Hamidah dengan NIM akhir 151, yang ketiga ada Nisrina Hasnah Fadila dengan NIM akhir 154, yang keempat ada Mahira Najwa Keisha dengan NIM akhir 523, dan yang terakhir ada Intan Nur Aini dengan NIM akhir 524. Selain itu, ada pula daftar isi yang akan kita sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu latar belakang, detail media ajar, manfaat, keefektifan uji coba, kelebihan dan kekurangan, hasil angket, kritik dan saran, tindak lanjut, dokumentasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja ke isi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu hal yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar agar peserta didik menjadi lebih paham untuk memahami materi pembelajaran di kelas. Hal ini dapat terjadi dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Salah satu media pembelajaran yang cukup efektif untuk menarik perhatian peserta didik dalam belajar adalah dengan menggunakan video interaktif. Penggunaan media ajar video interaktif cukup menarik minat peserta didik dalam kegiatan belajar. Hal ini karena video ini dapat disajikan dengan berbagai gambar yang nyata dan beranimasi, sehingga peserta didik dapat lebih memahami penjelasan yang diberikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Detail media ajar. Jenis media yang dirancang oleh kelompok kami yakni berupa video interaktif. Media ajar interaktif ini yang kita telah rancang khusus untuk peserta didik fase B, khususnya kelas 4. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi yang akan disajikan merupakan transformasi energi. Nah, untuk mendukung pembuatan media ajar ini, beberapa aplikasi digunakan antara lain Canva untuk membuat desain visual menarik, YouTube untuk menyajikan video interaktif, CapCut untuk mengedit video agar lebih dinamis, Google Sites sebagai platform yang digunakan sebagai media untuk menggabungkan berbagai konten edukasi di mana dalam Google Sites tersebut berupa tujuan pembelajaran, video pembelajaran, bahan bacaan, game edukasi juga tersedia di Google Sites tersebut. Wordwall sendiri sebagai latihan interaktif bagi peserta didik. Selanjutnya, manfaat penyusunan media pembelajaran. Yang pertama, lebih mudah dalam memahami materi. Dengan video yang terdapat gambar, suara, dan animasi, peserta didik lebih mudah mengerti bagaimana energi berubah bentuk, seperti listrik yang menyalakan lampu atau panas matahari yang mengeringkan pakaian. Yang kedua, belajar jadi lebih seru. Video yang dibuat menarik dan dilengkapi kuis dari Wordwall atau permainan lainnya membuat kegiatan pembelajaran terasa seperti bermain, sehingga peserta didik lebih bersemangat. Yang ketiga, bisa belajar kapan saja. Video yang diunggah di YouTube atau Google Sites bisa ditonton kapanpun. Peserta didik bisa belajar dengan menonton ulang video kalau ada materi yang belum difahami. Bahkan sambil duduk di rumah pun peserta didik dapat menonton ulang video tersebut. Selanjutnya,
Yang keempat, bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Video interaktif menunjukkan contoh nyata seperti kipas angin yang mengubah listrik menjadi gerak. Jadi peserta didik lebih mudah menghubungkannya dengan hal-hal di sekitar. Yang kelima, mengajak peserta didik aktif berpikir. Dengan adanya kuis atau pertanyaan di dalam video, peserta didik diajak untuk ikut berpikir dan menjawab sehingga mereka lebih aktif belajar, bukan hanya menonton saja. Yang terakhir, keenam, belajar bersama orang tua di rumah. Video interaktif yang bisa diakses melalui YouTube atau Google Site memudahkan peserta didik untuk belajar bersama orang tua. Orang tua dapat ikut menjelaskan atau berdiskusi tentang contoh transformasi energi. Saya selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah keefektifan uji coba. Uji coba kami dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 pada siswa kelas 4 SDN di Dawetan 4. Uji coba ini dilaksanakan dari pukul sekitar 09.30 sampai 11.00 WIB. Saat uji coba berjalan cukup baik dan kondusif. Dengan adanya pelaksanaan uji coba bahan ajar, kelompok kami dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bahan ajar yang kami buat. Dari hasil uji coba tersebut, kami mendapatkan beberapa revisi yang mampu membuat bahan ajar kami lebih efektif dan mampu menunjang pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN Lida Wetan 4. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa uji coba sangat efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bahan ajar kami. Next. Nah, selanjutnya adalah hasil validasi dan uji coba. Dari hasil validasi dan uji coba ini, kami mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari media ajar kami. Yang pertama ini adalah kelebihan media ajar. Yang pertama, video interaktif tersajikan dengan kualitas gambar dan suara yang jelas dan HD. Materi yang terdapat di dalam media video interaktif cukup lengkap dan juga sesuai dengan materi di sekolah dasar kelas 4 SD. Lalu yang terakhir, video interaktif dibuat dengan bentuk yang mudah diakses karena disimpan dalam YouTube dan Google Site. Next. Nah, selanjutnya adalah kekurangan media ajar. Seharusnya video interaktif kami yang dibuat ditambahkan video dan gambar nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan berpikir kritis dan tingkat pemahaman materi pada peserta didik. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil angket peserta didik. Kelompok kami memberikan sebuah angket yang berisi 15 pernyataan untuk dijawab oleh peserta didik. Yang pertama adalah video interaktif membantu siswa untuk memahami konsep transformasi energi dengan lebih baik. Siswa 12 yang dapat terbantu dan 1 siswa yang tidak. Yang kedua adalah saya merasa tertarik untuk belajar untuk tentang transformasi energi melalui video interaktif. 12 siswa yang menjawab iya dan 1 siswa yang menjawab tidak. Yang ketiga adalah video interaktif. Ini menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami. 11 siswa yang menjawab iya dan 2 yang tidak. Yang keempat adalah saya lebih suka belajar menggunakan video interaktif. 10 siswa yang menjawab tidak dan 3 siswa yang menjawab tidak. Yang kelima adalah video interaktif ini membuat pembelajaran tentang transformasi energi menjadi lebih menyenangkan. 12 siswa yang menjawab iya dan 1 siswa yang menjawab tidak. Yang keenam adalah saya merasa video interaktif ini membantu saya mengingatkan konsep-konsep transformasi energi. 12 siswa yang menjawab iya dan 1 siswa menjawab tidak. Yang ketujuh adalah video interaktif memberikan contoh-contoh yang sesuai dan jelas mengenai transformasi energi. 9 siswa yang menjawab iya dan 4 siswa yang menjawab tidak. Yang
Nomor 8, saya merasa lebih percaya diri dalam memahami transformasi energi setelah menonton video interaktif ini. 12 siswa yang menjawab iya dan 1 siswa menjawab tidak. Selanjutnya, video interaktif ini memberikan gambaran yang membantu saya memahami materi. 8 siswa yang menjawab iya dan 5 siswa menjawab tidak. Yang selanjutnya, saya lebih mudah menyelesaikan tugas atau latihan tentang transformasi energi setelah menonton video interaktif ini. 11 siswa yang menjawab iya dan 2 siswa yang menjawab tidak. Selanjutnya, video interaktif ini memotivasi saya untuk belajar lebih banyak tentang energi dan transformasinya. 13 siswa yang menjawab iya dan 0 siswa yang menjawab tidak. Yang selanjutnya, durasi video interaktif ini sesuai dan tidak terlalu panjang atau pendek. 9 siswa yang menjawab iya dan 4 siswa yang menjawab tidak. Selanjutnya, saya merasa bahwa suara dan visual dalam video interaktif ini jelas dan berkualitas baik. 12 siswa yang menjawab iya dan 1 siswa yang menjawab tidak. Yang selanjutnya, video interaktif ini membuat saya tertarik untuk mengeksplorasi lebih banyak video pembelajaran lainnya. 12 siswa yang menjawab iya dan 1 siswa yang menjawab tidak. Yang terakhir adalah saya akan merekomendasikan penggunaan video interaktif ini kepada teman-teman saya yang ingin belajar tentang transformasi energi. 8 siswa yang menjawab iya dan 5 siswa yang menjawab tidak. Kesimpulan dari angket tersebut yaitu hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap penggunaan video interaktif dalam pembelajaran transformasi energi. Sebagian besar setuju bahwa video membantu mereka memahami konsep, merasa lebih percaya diri, dan termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat pada aspek preferensi belajar karena beberapa siswa masih lebih suka metode belajar lain dan durasi video yang menunjukkan kebutuhan untuk menyesuaikan konten lebih lanjut. Secara keseluruhan, contoh-contoh dalam video, suara, dan visual video dianggap berkualitas baik, sehingga memotivasi eksplorasi pembelajaran lebih lanjut. Hasil angket ini juga mencerminkan bahwa video interaktif menjadi media yang efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa, seperti terlihat pada pernyataan di mana mayoritas merasa tertarik belajar melalui video. Selain itu, video dinilai menyenangkan, membantu memahami materi, dan mempermudah penyelesaian tugas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kritik dan saran. Dari validator, berdasarkan hasil uji validas yang dilakukan, kesimpulan dari kritik dan saran yang diberikan dari ketiga validator yaitu bahan ajar yang telah dibuat oleh kelompok ini merupakan bahan ajar yang baik dan menginovasi, namun kurang adanya elemen-elemen berupa gambar yang nyata untuk menumbuhkan tingkat berpikir kritis pada peserta didik. Dan sebaiknya video animasi yang dibuat agar ditambahkan gambar-gambar yang nyata, dan untuk soal evaluasi yang dibuat juga dapat dimasukkan ke dalam video. Dan kritik dan saran untuk peserta didik yaitu berdasarkan hasil uji bahan ajar yang dilakukan pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri Wetan 4, bahan ajar yang telah dibuat oleh kelompok ini cukup seru, terutama pada bagian evaluasi soal yang disajikan dalam bentuk game. Mayoritas peserta didik beranggapan video animasi yang telah dibuat adalah sangat bagus, dan namun pada bagian durasi ada beranggapan jika durasi yang disajikan terlalu panjang. Next. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yang kelompok kami lakukan yaitu meliputi revisi video interaktif dengan menambahkan ilustrasi nyata yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ilustrasi yang dapat dilakukan berupa memvisualisasikan materi lebih konkret seperti sumber energi matahari, batu bara, dan lain sebagainya. Tahapannya mencakup integrasi visual dan suara dubbing.
Next. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi ketika kelompok 1 melakukan uji coba di SDN Negeri Lidawetan 4. Baik, terima kasih disampaikan. Berdasarkan hasil presentasi dan uji coba yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berupa video animasi interaktif pada materi transformasi energi di kelas 4 SD cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman dan minat peserta didik. Visualisasi sederhana membantu peserta didik untuk memahami konsep abstrak, sementara kuis berbasis permainan seperti word wall dapat mendorong keterlibatan dan kolaborasi. Selain itu, hasil angket juga menunjukkan bahwa peserta didik merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Uji coba di SDN Lidawetan 4 ini menunjukkan antusiasme yang tinggi. Meski durasi video masih perlu penyesuaian, media ini berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sekian itu tadilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin memberikan kritik, saran, pertanyaan, atau tanggapan, dipersilahkan. Kepada kelompok 2, dipersilahkan untuk memberikan kritik, saran, tanggapan, atau mungkin pertanyaan. Baik, sebelumnya izin untuk menyampaikan tanggapan dari kelompok 2. Ini kan tadi medianya tentang video interaktif ya. Iya, benar. Kalau menurut kami, alangkah baiknya mungkin videonya bisa dicantumkan di dalam PPT agar kita semua ini bisa tahu videonya itu seperti apa, kayak udah sesuai sama materinya apa belum. Jadi biar kita bisa ngasih tanggapan, mungkin kalau ada kurangnya atau apa kita bisa ngasih tambahan gitu loh. Seperti itu sih. Kalau untuk keseluruhan PPT-nya semuanya sudah bagus. Mungkin tanggapannya hanya itu saja. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2 atas tanggapannya. Jadi, saya ingin mengkonfirmasi karena sebelumnya terdapat batasan waktu dalam kegiatan presentasi kali ini. Tadi pada bagian slide ketiga atau kelima telah disediakan link video YouTube dari media yang telah kami buat. Karena jika kami menampilkan video pembelajaran yang telah kami buat, waktu yang diberikan tidak akan cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin memberikan kritik, saran, atau tanggapan? Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan tanggapan lagi, sekian itu tadilah presentasi dari kelompok 1 yang dapat disampaikan. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata yang telah tersampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.